Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak kurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh langsung mukul saya, mencelurit saya, mencangkul saya. Ya, orang 60 orang itu. Sampai cangkulnya pun sekarang ada di BN. Saya sudah tahu akan risikonya dari awal. 2, mati, penjara. Alhamdulillah saya hanya penjara. Kalau saya mau menandatangani surat pengunduran, menyatakan mengundurkan diri dari pengurusan tanah itu, saya sudah disiapin rumah tingkat dalam garasi, ada mobilnya mewah. Kunci langsung diserahkan ke saya, tapi saya tidak mau. Semua pintu sudah Pak Ujang ketuk. Hanya malaikat yang belum saya kirim surat. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Tanah kerap jadi isu pelik di Republik ini, jumlah konfliknya tercatat meningkat berlipat 2 kali. Tidak hanya ratusan konflik yang nyata berganda, kriminalisasi hingga penganiayaan dan hilangnya nyawa kerap mewarnai peliknya urusan agraria. Komnas HAM mewarta kita tahun 2016 mereka paling banyak memediasi konflik agraria. Konflik melibatkan korporasi dan negara berhadapan dengan macam ragam warga negara. Jika tanah adalah aset pusaka warga, mengapa di Indonesia rakyat harus mati-matian menjaga tanah dari pemangsa? Inilah Mata Najwa. Demi tanah kami. Dari awal ini dia tahu. Dia ikut menandatangani. Pemirsa, sudah 1 tahun lebih konflik tambang di Lumajang terjadi. Penolakan aktivitas tambang yang melukai Tosan dan menewaskan rekannya Salim Kancil. Perjuangan yang harus dibayar dengan pertaruhan nyawa. 26 September 2015, bumi Lumajang diguncang penganiayaan sadis yang dialami Salim Kancil dan Tosan. Keduanya merupakan petani penggerak penolakan penambangan pasir di pesisir pantai Watu Pecak. Penolakan aktivitas tambang yang disuruhkan warga bukan tanpa alasan. Mereka mengkhawatirkan rusaknya lingkungan. Namun, aksi penolakan itu berakibat fatal. Salim Kancil tewas mengenaskan, sementara Tosan sempat dilarikan ke rumah sakit dengan tubuh penuh luka akibat penganiayaan. Tosan yang selamat sempat dikeroyok dan disiksa dengan benda tajam. Selama 19 hari Tosan harus dirawat di rumah sakit. Sementara 8 orang pengeroyok Tosan sudah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Meski kini telah pulih, namun bapak 3 anak ini mengaku tak akan berhenti berjuang menolak tambang beroperasi di desa Selok Awar-Awar. Dan hadir di meja Mata Najwa malam ini Tosan beserta istrinya Ati Haryati yang menjadi saksi teror terhadap suaminya. Ibu Ati, terima kasih sudah hadir. Pak Tosan, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Jadi kejadiannya tahun yang lalu, Iya. September 2015. Jadi 1 tahun lebih. Saya ingin tahu kondisi Pak Tosan sekarang sudah pulih sehat walafiat, Pak? Sangat pulih. Sudah bekerja lagi? Iya, sudah bekerja lagi. Situasi di Lumajang sudah tenang, Pak? Dikatakan tenang ya tenang, kalau enggak ya enggak. Masalahnya satu, pertambangan masih ada. Ya, alat berat pun masih banyak. Dan Pak orang nomor 1 pernah ngomong, pasir di Lumajang yang bisa diambil cuma 4 titik. Ya. Dan pasir Lumajang jangan sampai keluar dari kawasan Lumajang. Hanya untuk mencukupi kawasan Lumajang. Tapi nyatanya, sampai sekarang pun, ya padahal janjinya itu diawali dengan bacaan bismillah. Tapi kok buat mainan, kok nggak malu ya? Kok nggak malu?
Pak Tosan masih terus bergerak sekarang? Ya, sampai darah penghabisan pun saya bergerak. Sampai Mudah-mudahan Tosan 1 muncul Tosan 1000 nanti. Saya ingin penonton Mata Najwa dan juga pemirsa mendapatkan gambaran apa yang sesungguhnya terjadi, kronologis kasus yang terjadi 1 tahun silam. Kita lihat yang berikut ini. Pak Tosan, ceritakan lagi kepada kami, apa sesungguhnya yang membuat Anda dan ketika itu almarhum Pak Salim Kancil dan teman-teman yang lain bergerak sedemikian rupa? Ya, saya mau menceritakan permasalahan itu. Dan permasalahan gini, itu kan tanah negara. Siapa lagi yang mau membela negara? Itu waktu saya sekolah SD saja kan sudah dikatakan, ya sudah ada undang-undang, jagalah tanah air Indonesia. Itu bukan tanah pribadi saya, kan itu tanah negara, sedangkan saya anak negara. Dan saya kasihan sama generasi muda kita kalau itu dibiarkan. Kan itu hancur nanti. Kalau hancur siapa yang merasa dirugikan? Kan anak cucu kita nanti. Dan sudah Bapak lihat langsung di depan mata akibat dari penambangan pasir liar itu di daerah Lumajang, di daerah Bapak? Ya, daerah saya sendiri, Selau Awar-Awar, ya Kecamatan Pasirian lah khususnya, sama Kecamatan Tempe. Langsung mukul saya, mencelurit saya, mencangkul saya. Ya, orang 60 orang itu. Sampai cangkulnya pun sekarang ada di PN. Dipersembahkan oleh